Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bapak Bahari. Yang saya hormati, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Kota dan staf yang membidangi kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu di dalam kegiatan sosialisasi asesmen kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota untuk tahun 2025. Bapak Ibu peserta rapat pada siang hari ini, sebelum kami mendengarkan arahan sekaligus dibuka oleh kegiatan kita pada siang ini, saya akan memberikan sedikit pengantar selaku penanggung jawab kegiatan kita pada siang ini. Kegiatan kita yaitu dalam rangka evaluasi serta memberikan apresiasi atas kinerja kehumasan Bawaslu tahun 2025. Oleh karena itu, Bawaslu melaksanakan asesmen atau penilaian terkait kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota. Selamat bergabung Pak Ketua, izin saya memulai kegiatan ini. Jadi nanti di dalam sosialisasi ini nanti kita akan memaparkan indikator-indikator yang menjadi indikator penilaian kehumasan untuk tahun 2025. Jadi penilaian ini bukan hanya kabupaten kota yang akan nilai, tapi Bawaslu Provinsi juga dinilai dengan Bawaslu RI. Jadi penilaian itu secara berjenjang. Bawaslu RI melakukan penilaian terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi melakukan penilaian terhadap Bawaslu Kabupaten Kota periode periode Januari sampai September 2025. Jadi nanti di dalam kegiatan ini kami akan memaparkan indikator-indikator penilaiannya, dan saya harap Bapak Ibu aktif untuk mengikuti materi ini, karena kami provinsi itu akan mengumpulkan data dukung dari Bawaslu Kabupaten Kota dan sekaligus menilai kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin itu pengantar dari saya, pimpinan. Selanjutnya arahan dari Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas kepada Bapak Bahari kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua yang sempat hadir pada Zoom hari ini, yang saya hormati Bu Kabak, yang saya hormati sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, ada Koordinat Pencegahan Humas Bawaslu Kabupaten Kota dan staf Humas yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wa hdatan bilisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita. Hari ini bagian kehumasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar sosialisasi asesmen persiapan penilaian oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait anugerah kehumasan di seluruh Indonesia. Saya kira pertama, sahabat-sahabat, setiap kegiatan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mengingatkan apa-apa yang akan dilakukan oleh bagian kehumasan dan apa yang dikerjakan oleh staf bagian kehumasan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Oleh karena itu, saya kira kemarin juga sudah dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan sosialisasi asesmen Humas Bawaslu tahun 2025. Kita tinggal menindaklanjuti hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota.
ada beberapa kategori yang akan dinilai oleh Bawaslu Republik Indonesia dan ini menjadi catatan dan harus kita lakukan, dan saya juga sudah menyampaikan beberapa hal ke Bukabak terkait dengan poin-poin yang harus kita isi dan kita pastikan itu ada, dan saya kira Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dari beberapa kegiatan progresnya sudah lumayan baik dibandingkan periode kemarin, dan saya berharap ini menjadi awal yang baik untuk peningkatan kehumasan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ada beberapa penilaian, nanti mungkin sebentar Bukabak yang akan menerangkan poin-poin, misalnya penulisan rilis berita terbaik, podcast kehumasan, pelaksanaan diskusi, program kehumasan terbaik, dan beberapa poin yang lain yang harus kita isi dan kita pastikan di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang menjadi poin-poin ini bisa diisi dan dipastikan faktanya atau buktinya ada. Jangan sampai kita mengisi tapi datanya tidak ada di Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi. Jadi saya berharap kerjasama semua kita, baik itu di Bawaslu Provinsi, jajaran staf, kabak, dan semua pimpinan yang ada di provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota dan staf Bawaslu Kabupaten Kota, sama-sama kita memastikan apa yang dibutuhkan oleh Bawaslu Republik Indonesia itu terisi dan kita pastikan bisa ada. Saya kira ada indikator-indikator penilaian nanti, indikator scoring yang dibuat oleh Bawaslu RI harus kita pastikan terisi dengan baik oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Dan ini juga saya sudah berikan arahan kemarin Bukabak, dan nanti disampaikan langsung oleh Bukabak hal-hal apa yang paling penting untuk penilaian kita di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, harus secara kolektif, baik itu pimpinan maupun jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya berharap semua kita kerjasama, dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang butuh ditanyakan, langsung ditanyakan saja, baik kami dari pimpinan maupun kabak dan jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi siap untuk memberikan arahan dan masukan-masukan yang terbaik untuk kepentingan kelembagaan kita di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira juga di sini ada Pak Ketua. Saya berharap Pak Ketua memberikan arahan dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Moga kita di tahun 2025 ini di masa non tahapan yang sedikit sekali kegiatannya bisa aktif. Saya kira di masa non tahapan ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, dan saya kira tinggal kita mengelolanya di bagian kehumasan secara baik sehingga hal-hal yang kita butuhkan bisa terlaksana juga dengan baik. Saya kira itu dari saya. Kalau secara teknis nanti Pak Ibu Kabak yang akan memberikan menjelaskan detail poin-poin indikatornya, sehingga apa yang kita butuhkan di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan jajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih dari saya, Bukabak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kordif atas arahannya. Selanjutnya arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka kegiatan sosialisasi asesmen kehumasan Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2025. Kepada Bapak Iwan Rompobane kami persilakan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nabil Karim, Rabbi Sahli Sadri, wa Yassir li Amri, wa Ahlul Uqdatan min Lisani yafqahu qawli. Akala Aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Gus Bahari, saya lihat itu lagi di ruangan pimpinan. Kemudian para pimpinan Bawaslu lainnya, Bawaslu provinsi lainnya yang mungkin sempat bergabung. Kemudian yang saya hormati Bukabak, 2D Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama seluruh ketua, pimpinan, kasek, korsek, dan staf kehumasan lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pertama-tama tentu kita mengucap syukur kita sudah diberikan kekuatan bertemu di sini. Saya tahu dari kemarin kita semuanya sibuk. Kemudian kemarin juga kan kita ini sejatinya santri semua, Pak. Hanya pondok pesantrennya beda, kiainya beda. Selamat Hari Santri semuanya. Santri itu orang yang selalu mengikhlaskan segala kegiatannya untuk kepentingan orang banyak. Itu definisi santri menurut saya. Bapak Ibu, kita sudah menerima surat. Terakhir ini ada surat dari Sekjen nomor 33 yang memerintahkan kepada Kasek untuk menugaskan pejabat struktural dan pegawai di lingkungan kehumasan untuk melaksanakan asesmen. Nah, melaksanakan asesmen kepada kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kota. Ada fakta yang kita punya, kita pernah menjadi juara 1 zaman periode yang lalu, kemudian pernah turun, kemudian naik lagi. Nah, kemarin di Makassar kegiatan secara regional kita diberi penghargaan Kota Bau-Bau kalau tidak salah. Ini harus jadi motivasi kepada kita semua karena ya ini informasi belum resmi tapi rasa-rasanya agak kuat bahwa nanti akan ada Humas Award bukan hanya Gakumdu Award. Nah, karena itu mulai sekarang supaya jangan terjadi seperti Gakumdu Award, kita agak main di akhir waktu. Kalau bisa asesmennya ini diikuti dengan benar. Kemudian pada saat sudah datang surat untuk Humas Award, kita memasukkan evidence yang terbaik lah. Yang terbaik karena Humas ini kan sesungguhnya wajah Bawaslu. Mau kita baik sebaik apapun, kalau Humas kita juga tidak baik, tentu kita tidak bisa dikatakan baik. Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi tentu saya menyadari memang perhatian kelembagaan terhadap Humas memang belum seperti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi ini jangan membuat kita berkecil hati karena ya demikian kecillah memang porsi dari dari APBN. Dan saya mengapresiasi kinerja jajaran Humas karena ini Humas ini kan secara kesekretariatan ini melayani 3 pimpinan kalau di provinsi, yaitu Kordip Hukum, Kordip Datin, sama Kordip Humas. Sehingga memang dibutuhkan kesulitan manajemen tim untuk bisa melayani semuanya tugas dan sekaligus juga mengcover semuanya tugas. Karena semua tugas itu perlu diberitakan. Di Bawaslu ini semua tugas perlu diberitakan karena tidak ada yang rahasia. Di Bawaslu kecuali yang rahasia itu terkait rapat-rapat dalam pembuatan putusan atau rekomendasi. Tetapi outputnya berupa putusan atau rekomendasi itu bukanlah hal yang termasuk dokumen yang dikecualikan. Nah ini dulu mainnya harus di situ. Karena itu mari kita mengikuti sosialisasi asesmen kehumasan ini dengan baik.
saya akan mengikuti ini secara utuh ya, karena walaupun mungkin saya nanti tidak, setelah ini mungkin tidak lagi mengeluarkan komentar, tetapi dalam sosialisasi kalau misalnya ada juga hal-hal yang saya tidak mengerti, nanti saya mohon diperkenankan buka bakal disampaikan ke narasumber bahwa saya juga akan bertanya. Kenapa saya juga akan bertanya, kan ini penting bagi saya untuk mendadarkan ke pimpinan yang mungkin belum sempat hadir kesempatan ini, atau kalau nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan, karena Humas Award ini pasti akan ada presentasi, ada tanya jawab. Nah, itu yang terkait kehumasan. Kemudian saya minta kita semua tetap baik, karena sebentar malam mungkin kita akan lanjut nih acara Zoom-nya, tapi terkait agenda yang lain ya, dalam rangka juga mempersiapkan kabupaten kota maupun provinsi apabila ada yang terundang menjadi nominator Gakumdu Award untuk bagaimana teknik presentasi yang baik. Nah, jadi mungkin kita bisa saling belajar dari dua sisi itu. Ibu Kabak, terima kasih sudah memfasilitasi ini dengan baik. Saya tahu dari kemarin ini bagian hukum Mas Datin melaksanakan kegiatan dan semuanya Zoom. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Bawaslu Provinsi bisa mengundang Bapak Ibu ke provinsi. Satu kegiatan tinggal semalam prinsipnya sudah disetujui oleh pleno, untuk kegiatannya tinggal lagi alat kerjanya sementara dirampungkan para kabak di bawah koordinasi Pak Kasek, dan mungkin dalam pleno terdekat kalau sudah selesai, karena diberi waktu 1 minggu kepada para kabak menyusun alat kerjanya, sudah bisa ditentukan waktunya. Nah, kalau itu sudah selesai, kemudian melihat penyiapan kegiatannya, mudah-mudahan bisa diundang semuanya, karena saya masih tahu persis masih cukup banyak ya anggaran perjalanan dinas di kabupaten kota. Nanti bisa kita hadirkan di sini. Ancang-ancangnya sih mudah-mudahan gitu ya, karena saya sudah disampaikan oleh Pak Kordip SDMOD akan berkunjung ke Kolaka Timur dalam rangka penyerahan tali asi dan sekaligus melakukan wawancara terhadap calon pengganti antar waktu. Mudah-mudahan beliau mau disempatkan acara itu, beliau buka memberi arahan dihadiri kita semua. Sekaligus sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas di tahun depan, tahun 2026, yang saya kira sudah akan masuk masa penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu, yang mungkin saja setiap saat akan dibutuhkan pemikiran maupun kehadiran kita semua dalam rangka memberikan dukungan teknis maupun dukungan moral kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, agar isu-isu strategis yang dimiliki Bawaslu itu bisa menjadi bagian dari perumusan undang-undang. Syukur-syukur kalau menjadi bagian yang dinormakan. Nah, ini tadi juga saya mendengar di ngobrol Kamis ya, yang itu semua tadi. Nah, ini mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan ini sebentar, saya lupa ingatkan nih, ini sebentar ini kita kalau bisa di kantor semua ini ada dua layar sebentar. Satu layar mengikuti kick off pembukaan P2P, kemudian satu layar nanti berkaitan dengan kepentingan Gakumdu Award. Nah, ini orang-orang kehumasan ini harus sudah mulai bisa meliputi itu semua, bisa memasukkan itu sebagai dokumentasi, sasarannya di situ. Ya, begitulah esensi kita bekerja sepanuh waktu. Mohon para kasek memfasilitasi di kantor sebentar, ya, khususnya yang kick off secara daring itu P2P, karena itu program nasional dan juga ada kepentingan kita dalam rangka Gakumdu Award. Kenapa saya singgung Gakumdu Award? Bukan Gakumdu Award ini saya namaskan, bukan. Tetapi kita hendak mencoba kalau bisa meniru cara kerjanya. Dan saya tahu teman-teman di kabupaten ini kan kerjanya serabutan, ya, kerja ini, kerja itu, semuanya dikerja. Agak beda mungkin yang di provinsi ini karena memang jumlah stafnya lebih banyak.
Sehingga mudah-mudahan semangat soliditas yang di kabupaten itu bisa juga ditiru di provinsi. Saya kira itu Bu Kabak, Pak Kordip, dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua. Dan saya mengajak kita semua untuk mengucapkan basmalah atau kalimat lain sesuai agama dan kepercayaannya untuk membuka kegiatan ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Izin Pak Ketua, Pak Kordif, mungkin narasumber, mungkin nanti dari Kabak sendiri yang akan menjelaskan indikator-indikator penilaian, mungkin nanti akan dibantu dengan Titi. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan bertanya kami persilakan, tapi kami terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit materi dari asesmen untuk penilaian ini. Selanjutnya mungkin kita langsung saja masuk ke materi. Izin Pak Kordif. Lanjutkan Bu Kabak. Iya, siap Pak Kordif. Saya harap jangan ditinggalkan dulu ruang Zoom-nya karena kita mungkin langsung masuk ke materi asesmen. Mohon di screenshot di screen intinya materinya. Belum Kak? Materinya Pak, Saya kirimkan paling. ada Pak, ada sudah dibuat Pak. Kalau tidak ada saya kirimkan, ada. Kita lagi numpang di kantornya orang ini. Mas Piko makin ganteng. Bun,
Baik, Bapak Ibu, kami akan menerangkan terkait dengan materi untuk di asesmen kehumasan ini. Lanjut. Jadi tujuan untuk dilaksanakan evaluasi kehumasan ini adalah yang pertama, mengukur kinerja dan kreativitas kehumasan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kota. Terus yang kedua, memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang berprestasi dalam publikasi dan komunikasi publik. Yang ketiga adalah meningkatkan standar kualitas konten kehumasan, dan yang terakhir adalah memperkuat citra positif lembaga melalui publikasi yang berkualitas. Adapun kategori di dalam asesmen kehumasan ini yang pertama adalah produktivitas berita, yang kedua penulisan berita, yang ketiga adalah foto humanis, keempat video edukasi, dan yang kelima adalah konten grafis, keenam adalah produktivitas media sosial, dan yang terakhir adalah konten terpopuler. Untuk di penilaian penulisan berita ini, indikator penilaiannya itu adalah yang pertama adalah pemilihan judul. Yang kedua adalah kesalahan penulisan atau tipe. Yang ketiga adalah takarir foto atau caption. Keempat adalah foto yang bukan seremonial. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu publikasi. Maksimal dari penilaian ini adalah poinnya 25. Jadi skornya di sini untuk 5 skor itu terdiri dari 9 berita, skor 4 itu 7 sampai 8 berita, skor 3 itu 5 sampai 6 berita, skor 2 itu 3 sampai 4 berita, dan skor 1 itu 1 sampai 2 berita. Jadi itu untuk nilai-nilainya. Lanjut penilaian video penilaian untuk foto humanis. Jadi foto humanis itu indikator penilaiannya adalah mungkin foto humanis gede bisa di share. Penilaian foto humanis. Penilaian foto humanis yang kedua. Terakhir ini gede, terakhir. Yang pertama tadi. Foto humanis. Bukan ini gede. Untuk penilaian foto humanis itu, yang kedua adalah penilaian foto humanis itu, indikator penilaiannya itu yang pertama adalah pencahayaan kejelasan objek, yang kedua sudut pandang yang menarik, ketiga itu ekspresi atau emosi yang humanis, keempat kesesuaian konteks, kegiatan, dan nilai Bawaslu, dan yang terakhir adalah bukan hasil AI. Jadi untuk di penilaian foto humanis itu penilaiannya itu adalah maksimal 25 poin. Jadi skornya itu untuk skor 5 itu terdiri dari 9 foto. Untuk skor 4 itu 7 sampai 8 foto, skor 3 itu 5 sampai 6 foto, dan skor 2 itu 3 sampai 4 foto, dan skor 1 itu 1 sampai 2 foto. Untuk penilaian foto humanis ini
yang akan kami lihat itu yaitu pencahayaan yang cukup, objek terlihat jelas, dan bukan hasil AI. Bukan hasil AI. Selanjutnya untuk penilaian video edukasi, indikatornya itu yang pertama kualitas audio dan visual, yang kedua itu kualitas editing, yang ketiga itu nilai edukatif dan relevansi literasi kepemiluan, yang keempat itu kreativitas penyajian, dan yang kelima itu orisinal atau orisinal dan inovasi. Indikator penilaiannya itu adalah 25 poin. Jadi skornya tadi itu untuk video edukasi sama, untuk skor 5 itu mendapatkan 9 video. Skor 4 itu 7 sampai 8 video, skor 3 itu 5 sampai 6 video, skor 2 itu 3 sampai 4 video, dan skor 1 itu 1 sampai 2 video. Terus selanjutnya adalah penilaian konten grafis. Indikatornya itu adalah konsistensi desain. Kedua adalah kejelasan dari pesan yang disampaikan. Ketiga, kreativitas dan visualisasi. Keempat, relevansi dengan tema pengawasan dan edukasi publik, serta orisinilitas. Jadi skornya juga itu adalah 25 poin. Jadi terbagi lagi untuk skor 5 itu sebanyak 9 video, skor 4 itu 7 sampai 8 video, skor 3 itu 5 sampai 6 video, skor 2 itu 3 sampai 4 video, dan skor 1 itu 1 sampai 2 video. Selanjutnya adalah untuk kategori produktivitas media sosial dan konten terpopuler. Jadi produktivitas medsos itu yang dipublikasikan sejak Januari sampai dengan September 2025. Itu termasuk grafis, reels, dan video landscape. Jadi konten terpopuler itu berdasarkan jangkauan tertinggi di salah satu platformnya serta tangkapan layar dari insight kontennya. Selanjutnya mungkin di sini saya dapat jelaskan untuk timeline Anugerah Kehumasan ini. Tanggal 15 Oktober itu 2025 itu sudah Bawaslu RI sudah melaksanakan sosialisasi asesmen dan dijelaskan terkait dengan mekanisme penilaian. Mungkin Bapak Ibu dari Bawaslu Kabupaten Kota juga sudah mengikuti waktu itu. Untuk 17 sampai 31 Oktober itu adalah pengumpulan data dukung Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi nanti kami Bawaslu Provinsi akan men-share link yang berisi itu lembar penilaian yang akan diisi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nanti sebentar Titi akan menjelaskan apa saja yang ada di lembar penilaian itu yang akan diisi oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Untuk tanggal 1 November 2025 itu pengiriman hasil asesmen ke Bawaslu RI. Jadi nanti dari Bawaslu Kabupaten Kota mengirim ke provinsi, jadi nanti provinsi juga akan langsung mengirim ke Bawaslu RI. Terus tanggal 2 sampai 7 November itu adalah penilaian oleh Bawaslu RI. Selanjutnya mungkin kesimpulan dan tindak lanjutnya, evaluasi kehumasan ini menjadi sarana refleksi dan peningkatan kualitas publikasi. Bawaslu harapkan memperkuat koordinasi dan inovasi dalam komunikasi publik, dan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan strategi humas di masa mendatang. Demikian mungkin itu yang saya bisa sampaikan, indikator penilaian untuk di asesmen kehumasan ini. Mungkin saya rasa ini indikator ini memang sudah sering kami lakukan per triwulan
untuk dilakukan penilaian dan tidak ada perbedaan dari penilaian tersebut. Nanti mungkin untuk lembar penilaiannya nanti kami akan share linknya dan nanti juga akan dijelaskan oleh Saudara Titi. Mungkin saya langsung saja. Silakan Ti, langsung dijelaskan untuk lembar penilaiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin nanti kalau ada yang akan ditanyakan, mungkin nanti setelah dijelaskan lembar penilaiannya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap fotonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa lagi, Bang. Kecil. Thank you. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua beserta anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Kabak, serta Bapak Ibu Kordef pengampu kehumasan dan rekan-rekan staf pengelola kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kota. Baik, saya akan menjelaskan saja langsung secara teknis terkait lembar penilaian kinerja kehumasan dari periode bulan Januari sampai di September tahun 2025. Untuk kategori penulisan rilis terbaik itu memiliki instrumen atau penilaian dari kualitas jurnalistik dan gaya bahasa, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga sebelumnya oleh Ibu Kabak di situ, dan juga ada kedalaman dan akurasi informasi yang mana nanti kita akan menilai dari hasil pemberitaan teman-teman yang sudah dirilis beritanya dari periode Januari sampai September itu apakah memenuhi unsur dan terdapat data atau kutipan yang di dalam berita yang sudah di-upload di website masing-masing kabupaten. Selanjutnya yaitu ada program kehumasan terbaik. Di sini seperti juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kordi, Pak Bahari, terkait inovasi-inovasi yang telah kehumasan sudah lakukan, salah satunya adalah podcast. Di sini mungkin saya melihat, mohon izin Pak Ketua, Pak Kordif, cuman hanya ada beberapa kabupaten kota saja yang memang sudah melakukan program kehumasan terbaik. Salah satunya adalah Kota Kendari, yaitu program podcast. Di sini kita akan menilai yaitu terkait inovasi dan relevansi program, kemudian pelaksanaan dan kemitraan strategis, dan terakhir adalah keberlanjutan. Apakah program ini berlanjut terus dilaksanakan atau dia flat, cuman dilaksanakan di saat-saat tertentu saja. Baik, kategori selanjutnya adalah terkait aksesibilitas informasi publik. Di lembar asesmen ini bahwa ketersediaan format aksesibel ini yaitu tersedianya konten. Tersedianya konten di sini, apakah teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota setiap bulannya atau setiap harinya itu memiliki konten yang dirilis setiap harinya atau setiap minggu di selama setiap bulannya tentunya. Dan ini kami akan mengambil satu sampel setiap bulannya. Jadi nanti kami akan mengambil 9 sampel dari periode Januari sampai September. Kemudian aksesibilitas informasi publik ini kami juga menilai indikator dari penggunaan bahasa sederhana dan inklusif. Baik dari materi publikasinya sini, mungkin teman-teman dari hasil videonya itu apakah memenuhi standar atau skor yang sudah ditetapkan dari Bawaslu RI. Kemudian di sini ada juga akses website. Saya lihat di sini, mohon izin Pak Ketua dan pimpinan Pak Kordif, bahwa akses media sosial ini dari website adalah tingkat kepatuhan. Nah, di sini saya melihat juga bukan saja dari di antara 17 kabupaten kota, mohon izin menyampaikan bahwa
hanya terdapat beberapa kabupaten yang sering mengupload atau merilis di website pemberitaannya. Kemudian selanjutnya kategori pengelolaan hubungan media massa terbaik. Di sini terkait kemitraan. Kemitraan di sini bagi Bawaslu Kabupaten Kota ada indikatornya bahwa adanya kunjungan media. Kunjungan media di sini apakah selama periode dari Januari sampai September itu Bawaslu Kabupaten Kota melakukan kunjungan media ke media-media yang ada di kabupaten kotanya yang dimaksud. Kemudian sebaran pemberitaan media. Di sini ada rekapitulasi serta jumlah berapa banyak jumlah sebaran media pemberitaan media yang sudah di-share di media sosial. Selanjutnya, kategori produktivitas berita. Produktivitas berita di sini instrumennya adalah jumlah berita yang dipublikasikan. Ada berapa jumlahnya dari periode Januari sampai periode September. Artinya kita mengakumulasi total secara keseluruhan. Selanjutnya, kategori penulisan berita. Seperti juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Kabak terkait dengan judul, ada indikatornya judul, kemudian kesalahan penulisan atau tipe, takarir foto, caption, mengcapture isu atau yang sama halnya bukan berita, dimasukkan dia di rilis berita di website. Kemudian ketepatan waktu posting di hari yang sama pada saat kegiatan, kemudian diposting juga pada hari yang bersamaan. Intinya kita berbicara di sini terkait penulisan berita di website. Lembar penilaian selanjutnya adalah foto humanis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kabak. Di situ pencahayaan yang cukup dan objek terlihat jelas. Nah, dari periode Januari sampai September ini, kami akan mengambil 9 foto. Setiap bulannya itu kami akan mengambil satu buah foto terkait dari sudut pandang yang menarik, kemudian menampilkan ekspresi atau emosi yang menarik. Jadi mungkin teman-teman di sini bisa melihat kembali, flashback kembali foto-foto pimpinan atau kegiatan selama pengawasan atau melaksanakan kegiatan itu, foto-foto pimpinan yang bisa dimasukkan di dalam folder berupa ekspresi atau emosi yang menarik dari pimpinan kita. Baik, selanjutnya kesesuaian konteks kegiatan dan nilai-nilai Bawaslu. Selain itu, kita tidak boleh keluar dari sisi pengawasan atau kegiatan untuk foto-foto yang ditampilkan tentunya untuk mendapatkan kategori foto humanis tersebut. Selanjutnya, video edukasi. Di sini adalah kualitas audio dan visual, kualitas editing, nilai edukatif, dan relevansi terhadap literasi kepemiluan. Kami juga akan mengambil 9 video tentunya setiap bulannya. Jadi setiap bulannya itu ada satu video yang akan kami ambil dari Bawaslu Kabupaten Kota. Dan tentu saja kami ada indikator sehingga kami dapat mengambil nilai tertinggi dari masing-masing video yang dimaksud. Kemudian kategori dari lembar penilaian konten desain grafis. Nah, mungkin siapa tahu ada teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota yang belum saya lihat juga masih kurang di sini konten desain grafisnya, bisa kemudian follow up kembali konten-konten desain grafisnya agar seperti yang dibilang Pak Kordi bahwa untuk bisa mengisi setiap kategori yang dimaksud. Kemudian media sosial. Media sosial ini dijelaskan tadi bahwa jenis media sosialnya apa, misalkan Instagram, alasan memilih media sosial tersebut, kemudian nama akun dan link. Selanjutnya, jumlah konten media sosial terbanyak yang dipublikasikan dari periode Januari sampai di bulan September. Selanjutnya adalah konten terpopuler. Jadi kami akan melihat dari periode Januari sampai September itu
konten yang paling terpopuler, artinya yang banyak viewersnya, yang banyak di like, serta yang banyak dinonton oleh netizen tentunya, entah itu dari media sosial Instagram, apa itu dari laman Facebook, kami akan melihat jumlah viewers yang paling tertinggi. Saya kira itu saja Bu Kabak secara teknis dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin kepada para teman-teman yang ingin bertanya terkait lembar kerja penilaian ini, saya persilakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Kabak terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian mungkin materi yang kita sampaikan di sosialisasi asesmen ini. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu, Kordip mungkin atau staf ada yang mau bertanya terkait dengan indikator-indikator penilaian dari asesmen ini, kami persilakan. Oh ya, nanti materinya untuk materi nanti akan kami share di grup Humas. Nanti mungkin rekan-rekan staf bisa men-share ke masing-masing Kordif. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini penilaiannya seperti ini Bu, yang PPD kemarin, kayak mengisi ada lembaran yang diisi kayak esaki semacamnya? Itu aja Bu pertanyaannya. Iya, nanti kami akan share linknya. Oh siap. Iya, nanti kami akan share linknya. Jadi di situ sudah ada indikator penilaian. Jadi kabupaten kota silakan mengisi. Oh ya, siap. Nanti selesai kegiatan ini kami akan share yang akan diisi oleh teman-teman kabupaten kota. Itu gunanya sebenarnya teman-teman aktif di media sosial Bawaslu secara kelembagaan. Jangan nanti ada begini pasti pusing itu. Kalau tidak ada kegiatan pusing itu apa yang mau diisi. Tapi kalau aktif kegiatannya, jalan humasnya, saya yakin tidak akan pusing mengisi apa. Dan kami juga sebagai Bawaslu Provinsi sering kita mengingatkan mau pakai kalimat apa lagi. Saya bilang teman-teman Bawaslu Kabupaten, semua cara kita sudah sampaikan, setiap kegiatan, wajah Bawaslu itu kan di humas. Semua apa yang kita lakukan, kerja-kerja pimpinan, kerja-kerja kelembagaan, kerja-kerja sekretariat, kalau kita tidak bagus peliputan kehumasannya, susah itu kita mau mengisi data yang diminta oleh RI. Tapi kalau selama ini aktif, insya Allah gampang tinggal isi saja. Karena datanya sudah ada, begitu kira-kira. Bagaimana Bu Kabak tuh? Siap, Pak. Dan saya lihat mukanya kusut semua, coba senyum, berarti bingung lagi apa yang mau diisi ini apa. Coba tiada wajah-wajah cerah. Ini yang tutup. Ini jangan lupa buka disuruh buka Zoom-nya, didokumentasikan biar ini juga terupload di media Bawaslu. Ya, kita saja ini buka kameranya. Ini teman-teman di mana ini? Pimpinan buka kameranya, Pak. Teman-teman Iya. staf ini sudah tidak buka. Bagaimana ceritanya? Kita tidak baku lihat-lihat ini. Tidak kan. Tidak kan. Nah, ini baru kita tegur, baru buka. Bagaimana kalau nggak ada berarti sudah jelas. Dari Kota Kendari, Bu Kabak. Oh iya, silakan. Ya, satu saja ini. Iya. Bisa dijelaskan kembali terkait penilaian untuk kedalaman akurasi informasi.
Karena tadi saya sempat dengar di situ ada kutipan, kemudian ada poin-poin lainnya. Mungkin dijelaskan kembali dulu ini. Terima kasih, Bu. Apa tadi? Kurang Poin keras itu Pak Arhan. Coba Keras-keras coba kita sedikit. Senyumnya Ji yang terlihat, suaranya tidak terlihat. Weh, siap. Siapin. Ini tadi yang terkait penilaian kedalaman akurasi informasi. Nah, tadi kan sempat disampaikan itu adanya kutipan di situ di dalam poin-poinnya, tapi poin lainnya masih kurang jelas disampaikan oleh Ibu Titi ya tadi. Oh, Titi, silakan Titi langsung jawab, Ya. Ti. Silakan Titi. Produktivitas. Silakan Ti. Mana dia ini? Ya, ya Bu. Baik Pak Arham, saya akan mencoba menjawab tadi terkait pertanyaan penulisan berita. Baik, kategori di sini yang dijadikan indikator oleh Bawaslu RI, Humas Bawaslu RI terkait akurasi di sini adalah terkait ketelitian atau kecermatan kebenaran dalam penyampaian beritanya. Maksudnya di sini jangan sampai beda cerita, beda foto dengan apa yang sudah tertuang di dalam penulisan beritanya. Saya kira seperti itu maksudnya terkait akurasi penulisan berita, Pak Korde. Bisa dipahami mungkin, Mbak. Jadi sekedar informasi juga bagi teman-teman kehumasan dalam penulisan berita, itulah pentingnya ada editing, ada editor untuk bisa memfilter terkait hasil penulisan yang kita sudah tulis, kemudian kita lempar kembali ke editor. Jadi tidak mentah langsung hasil recording itu kita langsung upload di website begitu. Jadi harus ada kesamaan antara recording sama hasil penulisan beritanya. Artinya ada ketelitian lah di sini, kecermatan serta kebenaran isi dari berita yang dirilis. Begitu Pak Kordi. Oke. Oke, jadi sudah jelas. Jadi nanti itu memang ada yang akan diisi oleh teman-teman kabupaten kota dan ada juga nanti data-data yang akan kami mintai di kabupaten kota karena begini, karena kami juga di provinsi sedang mengumpulkan data-data yang ada di provinsi dan untuk kami sampaikan juga ke Bawaslu RI. Jadi memang di provinsi ini agak berat karena selain kami juga menilai dari teman-teman kabupaten kota. Nah, untuk itu sebentar kami akan share linknya dan kami akan juga mungkin nanti akan sampaikan data-data apa saja yang akan kami minta dan saya harap mungkin teman-teman dari kabupaten kota itu bisa menyiapkan data-data yang kami perlukan. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Dari staf mungkin, dari komisioner. Ini sudah tahu semua atau pura-pura tahu atau apa ini? Call team itu Pak Kordiv mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bu Kabak dan teman-teman humas sekalian. Saya ingin bertanya tentang lembaran kerja penilaian kehumasan.
di buku panduan lembaran kerja kehumasan itu yang diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, bahwa Bawaslu Provinsi yang akan mengisi, Iya. yang menilai Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota cukup mengirimkan pada kategori foto humanis, foto kategori misal foto-foto yang termasuk kategori humanis itu dikirimkan ke Bawaslu Provinsi untuk dijadikan penilaian. Dan untuk di bagian penulisan berita, cukup kabupaten kota, saya rasa mengirimnya untuk Bawaslu Provinsi. Mungkin itu saja, Bu Kabak. Siap. Tapi ada juga data yang kita butuhkan nanti, Tuan. Jangan lagi alasan bilang tidak ada datamu. Selanjutnya, kalau ada. Tidak ada ya? Yang lain? Berarti Saya lihat sudah paham. senyum-senyum. Senyum-senyum tidak bermakna, saya lihat semua ini. Coba Aduh. jawab. Saya rasa Tidak, pasti, penjelasannya tuntas dan jelas. pasti bingung kalau seandainya tidak ada yang dikerja tuh. Kalau ada yang dikerja pasti Insyaallah sisa mengisi. iya, kolaka lumayan. Lumayan kalau tidak ada halangan lah. Paling aneh rumusnya siapa? Bawaslu bawah 3, termasuk 3 Ada lagi teratas. kota Kendari ini, Bu Kabak. Iya, Pak. Iya, Pak Tapi ini Kodir. tapi ini luar konteks. Iya. Kau tanya perasaanmu sama Bu Kabak. Susah itu. Dan begitu. Ori. Nah, ini kan kerja-kerja kehumasan ini kan ya termasuk sangat berat ini. Mereka meliput semua kegiatan di Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota. Nah, sementara dalam membuat sebuah postingan, baik itu berita, video yang akan atau foto yang akan ditampilkan di media sosial atau website kita, itu teman-teman di staf kehumasan ini kan menggunakan aplikasi yang berbayar. Nah, terkait dengan itu, apakah anggaran yang mereka gunakan secara pribadi ini bisa difasilitasi oleh sekretariat atau bagaimana? Nah, kira-kira menurut, nah di sini juga ada Pak Kordit, mungkin bisa kasih arahan buat kita, karena saya juga menerima keluhan ini dari staf saya bahwa ternyata mereka selama ini bekerja itu menggunakan aplikasi berbayar untuk melakukan proses editing. Seperti itu. Kira-kira menurut pandangan dari Ibu Kabak dan Pak Kordit Abdul Wahab mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kami. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab saja, izin Pak Kordif mungkin. Kalau terkait aplikasi berbayar, kami di provinsi itu difasilitasi oleh kantor. Dan itu memang saya kurang tahu ya itu diambilkan akun dari mana. Jadi memang untuk aplikasi berbayar itu mungkin seperti Canva atau Capcut itu memang itu difasilitasi oleh kantor. Jadi mungkin bisa kita komunikasikan dengan Korseknya Pak Kordif terkait itu supaya jangan teman-teman itu menggunakan anggaran pribadinya, kalaupun juga menggunakan anggaran pribadi kan bisa diganti oleh kantor. Ya kan namanya kerja-kerja kehumasan, setidaknya kita harus didukunglah sarana prasarananya, termasuk juga dengan aplikasi berbayar yang berlangganan, karena setahu saya aplikasi seperti Canva itu kan
ada yang Canva biasa dengan ada Canva yang premium. Jadi memang kami di provinsi itu menggunakan Canva yang premium. Jadi memang mungkin saya kurang tahu ya teknisnya kayak bagaimana. Jadi memang itu macam-macam ininya kalau untuk yang premium. Dan alhamdulillah itu difasilitasi oleh kantor. Begitu mungkin Pak Kordif, mungkin nanti bisa kita komunikasikan dengan Korseknya karena itu kan masing-masing kewenangan kabupaten kota itu kan ada. Kalau kami memang di provinsi memang alhamdulillah itu difasilitasi untuk aplikasi berbayar itu. Ya namanya untuk menunjang kerja-kerja humas ya memang harus seperti itu. Begitu, mungkin bisa dikomunikasikan ke Korseknya Pak Kordif. Oke, baik. Ya. Teman-teman yang lain kalau masih ada. Koltim masih Bu, koltim lagi Bu, satu lagi Bu. Udah selesai koltim. Jadi begini Bu, kita sedikit meluruskan apa yang disampaikan juga Kasep Muna tadi, bahwa kita di dalam forum ini kita luruskan bahwa kategori konten grafis apel pagi itu masuk dalam kategori penilaian atau bukan. Mungkin itu saja Bu. Oh, kok sudah tahu kok tanya lagi. Udah tes kita itu Pak Tidak Bu, Kordif. kan belum sedikit meluruskan. Karena di awal tadi Pak Kasep Muna menanyakan kategori penilaian apel pagi. Saya mandatkan kau jawab. Ya sengaja tanya lagi. Udah Itu tes kita rata-rata itu. tanya. Udah tes. Maksud coba tidak bimbang ini barang karena Saya pernah itu ikut. selalu menanyakan terus. Saya pernah ikut kegiatan rakor sama-sama kamu. Kamu yang tanya itu di Bawaslu RI. Jadi kau jawab itu. Jangan kau balas lagi di sini. Siap. Siapa apa kau jawab dulu. Bagaimana menurutmu Wan? Kalau saya menurutku kan di panduan juga ini tidak termasuk kategori apel pagi, itu tidak ada di unsur penilaian, tidak masuk unsur penilaian. Nah, di SK 0083 itu tidak ada juga, 83 tidak ada. Habis itu diturunkan di SK 83 itu roda publikasi pada saat masa tahapan apel pagi itu tidak masuk kategori unsur penilaian. Habis itu di surat edaran nomor 3 tentang publikasi di masa tahapan apel pagi tidak masuk dalam unsur penilaian. Iya, tidak masuk dalam unsur penilaian memang. Tapi kalau diupload tidak ada masalah. Tidak dilarang. Siap. Terima kasih, Pip. Takut ikut apel pagi itu konsep. Tidak akan mengurangi juga penilaian itu Wan kalau kita masukkan. Silakan teman-teman kalau ada yang lain. Dia hafal yang surat edarannya, dia pura-pura tanya lagi kita. Dia mau perjelas itu. Silakan teman-teman kalau ada yang lain. Ya, kalau tidak ada lagi saya kira Baik. di Bukabak ditindaklanjuti sesuai prosedur. Iya, siap Pak. Nanti kami akan share untuk indikator penilaiannya. Ada lagi? Kalau tidak mungkin bisa ditutup dan kalau misalnya mungkin ada yang malu bertanya di dalam ruang Zoom ini, saya persilakan, kami siap untuk teman-teman kabupaten kota yang mau bertanya. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Cukup dan jelas. Siap. Jelas. Bagaimana Pak Kotif, mungkin bisa kita tutup? Oke. Dianu dulu mungkin sudah didokumentasikan kah? Anti. Huma,
tidak maksudnya humas juga yang lain siapkan Iya, teman-teman iya. kabupaten kota Dapat. dibuka biar sama-sama semua. Saya cek media sosialnya satu persatu. Dihitung 1, 2, 3. Sudah? Nanti bisa dipublikasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Anjas, Supaya senyum dulu kita Anjas. Semua kabupaten kota ya. Kalau bisa di apa namanya dicolek kita di Facebook atau di Instagram biar kita like, subscribe, di tag saja. di tag. Di TikTok juga mungkin Pak Kordi. Iya. Oke. Mungkin belum semua follow TikToknya Bawaslu Sultra. Kalau bisa di follow, kita saling memfollow lah, karena banyaknya followers juga itu bisa jadi salah satu penilaian. Dikirim coba, saya kirim. Dikirim ke grup. Selama ini Bu Kabak yang direkomendasikan hanya akun TikToknya Ibu Titi. Kalau Bawaslu Provinsi belum pernah Ibu Titi mau sampaikan ke kabupaten, Bu. Oh, begitu ternyata ya. Oke lah. Ya, disuruh tap layar kalau di akunnya Ibu Titi. Jadi mohon izin Pak Kadep, jadi hasil penilaian ini akan dari Bawaslu Provinsi memilih 3 humas terbaik dari Bawaslu Kabupaten Kota, kategori terbaik. Ya, nanti kita bicarakan di kantor kalau itu. Artinya saya memberitahukan terlebih dahulu karena memang di folder pengisian yang diberikan oleh link Bawaslu RI itu ada 3 humas terbaik dari Bawaslu Kabupaten Kota. Oke. Jadi siapa yang mau? Sudah foto? Sudah foto. Aang Desta. Buka tutup dia Aang Desta ini saya lihat. Habis gaya aku di berfoto terus. Pak Arfi sudah berdiri rambut tak? Aman? Oke. Sudah. Oke. Adakah undangan ke Kendari? Dia samping belum Pak Arfis. Silakan ditutup Pak Kordif. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom pada hari ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan terkait dengan nominasi, bagaimana cara mengisi indikator-indikator yang dibutuhkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan asesmen ini bisa mengkomunikasikan dengan staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya kira Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terbuka 24 jam. Apalagi Titi ini sangat terbuka 24 jam. Saya kira dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, minta persetujuannya dari Pak Ketua ini kebetulan masih ada dan sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota, kita tutup kegiatan sosialisasi asesmen kehumasan Bawaslu tahun 2025 di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.